Ini teman-teman ya, susah banget diajak podcast. Kenapa? Sibuk. Ya, jadi harus nyusuin waktu. Ini kita curi waktunya sore-sore. Banyak hal Bang yang mau kita bicara. Boleh. Saya penasaran. Karena banyak isu di NTB, khususnya berkaitan dengan pendidikan. Kemarin Adinda baca-baca berkaitan dengan informasi mahasiswa dan lain sebagainya. Kebetulan Bang Kobel ini teman-teman itu concern di umat Universitas Muhammadiyah di Mataram. Ya. Ada satu isu yang kemarin juga sempat dibicarain. Isu apa tuh Bang? Kira-kira? Soal isu slip SPP mahasiswa yang dikategorikan itu melakukan pemalsuan slip SPP untuk divalidasi di Siakat. Nah, itu yang bermasalah sekarang itu. Itu yang sedang kita tangani di Muhammadiyah. Makanya konsen kita sekarang itu adalah di Muhammadiyah untuk menyelesaikan kasus itu. Ada berapa mahasiswa? Yang terlibat itu di sebelumnya itu ada 248, pas di mendekati ujian kemarin itu ada puluhan lagi yang terdeteksi menggunakan slip itu. Itu kesalahan mahasiswanya atau birokratnya? Ini perlu di disclaimer dulu. Iya, kesalahan mahasiswa juga iya, kesalahan birokrasi juga iya. Tapi saya mau gini, ini kan persoalan, saya lebih melihatnya kenapa mahasiswa melakukan sampai berani melakukan memalsukan dokumen ini? Karena ini kan sangat vital. Iya. Kenapa sampai berani? Akhirnya punya usut kan kita track dulu sebelumnya bahwa ada kecenderungan pendidikan di Muhammadiyah itu mahal. Kita tahu di Muhammadiyah itu mayoritas mahasiswanya itu Bima, Dompu, Sumbawa, Lombok, yang berasal dari keluarga petani. Sebenarnya ini kasus sudah cukup lama, tapi kenapa di tahun 2023 ini menjadi sangat besar, melibatkan banyak mahasiswa. Ini kan jadi, kalau bahasa saya, ini sudah di situasi pendidikan, di pendidikan itu ini menjadi isu yang cukup besar. Harusnya di follow up oleh seluruh elemen mahasiswa, gerakan lah, elemen rakyat untuk menyelesaikan kasus ini, karena ini kan masalah fundamental. Benar. Dan saya rasa bukan hanya mahasiswanya, sivitas akademika birokrasi kampus maksudnya Bang. Soalnya kan kalau Muhammadiyah itu kan concern pada dua hal Bang. Pertama itu kesehatan, yang kedua itu pendidikan. Nah, kalau pendidikannya mahal ini kita gibahin Muhammadiyah ini bahaya ini, jangan sampai ya jadi persoalan. Nggak masalah Bang ya? Nggak masalah. Kan kita sering dituduh gibahin Muhammadiyah seolah mau merusak Muhammadiyah. Justru peran kita itu kan mengembalikan titah Muhammadiyah untuk memperjuangkan pendidikan gratis bagi rakyat. Itu. Jadi kalau mereka mempermasalahkan, mereka yang punya kepentingan aja. Kalau orang-orang Muhammadiyah benaran itu ya pasti memperjuangkan pendidikan gratis untuk rakyat Indonesia. Karena Muhammadiyah juga punya tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu sesuai dengan amanat konstitusi itu. Wow. Itu sesuai. Dan kalau orang mengatakan kita gibahin Muhammadiyah untuk merusak citra Muhammadiyah, ya ini perlu diluruskan cara berpikir orang-orang itu. Tapi kan kondisinya kepekaan terhadap persoalan di Muhammadiyah itu justru tidak ada di birokrasi kampusnya. Seolah ada ini Bang, persinggungan antara kepentingan mahasiswa sama kepentingan birokrasi kalau saya lihat. Oke, ketersinggungan kepentingan birokrasi dengan Muhammadiyah dimulai dari persoalan ya kampus ini menjadi ladang bisnis. Wah, Bang ini tuduhan atau enggak nih? Kenapa dikatakan sebagai ladang bisnis? Orientasi pendidikan kita sekarang itu adalah berbicara profit oriented. Keuntungan dikomersialisasikan. Jadi SPP mahal, akhirnya masyarakat NTB yang notabene masyarakat masih dengan pendapatan per kapitanya 4-5 juta per tahun, dengan SPP 4 juta per semester itu sudah cukup mahal. Mahal sekali ukuran di NTB. Nggak rasional. Kan di NTB kan indeks prestasi manusianya kan di angka 32 dari 34 provinsi. Selalu nomor 2 dari bawah intinya. Selalu nomor 2 dari bawah. Itu persoalan utamanya itu diakses pendidikan bagi masyarakatnya.
Yang pertama itu angka dropout. Nah, ini kan menjadi ukuran. Berarti kan tugas kita semua, tugas pemerintah NTB juga itu untuk memperbaiki, juga memastikan akses pendidikan bagi masyarakatnya secara gratis loh. Dan itu kritik kita untuk semua perguruan tinggi, bukan hanya Muhammadiyah dong. Bukan. Di seluruh NTB, soalnya kemarin teman-teman ya, ada sekitar 2 sampai 4 perguruan tinggi di NTB itu diindikasi ya melakukan tindakan diskriminasi kepada mahasiswanya, ada pemotongan uang dan lain sebagainya. Ini masalah yang serius sebenarnya, Bang. Iya. Sudah cukup. Saya hampir berapa tahun itu nggak terlibat lagi di kampus. 7-8 tahun lah. Setelah kembali ke kampus, ada persoalan besar ternyata di pendidikan kita di NTB. Ini yang jadi masalah, termasuk ada indikasi beberapa kampus itu melakukan pemotongan terhadap beasiswa bidik misi atau KIP. Itu kalau hampir terjadi di semua kampus itu. Cuman nggak ada mahasiswa yang berani speak up terkait masalahnya pemotongan ini. Akhirnya isu-isu itu sampai sekarang belum ada penyelesaian. Ini makelar perguruan tinggi, Bang. Iya. Karena perguruan tinggi sekarang itu berdasarkan Undang-Undang Perguruan Tinggi nomor 12 tahun 2012 itu kan dikelola berdasarkan mekanisme pasar. Oke, BLU mungkin itu? Iya, yaitu cirinya itu adalah mahalnya biaya pendidikan, kemudian fasilitas-fasilitas pendidikan itu disewakan kepada umum. Itu BLU-nya itu. Jadi kampus itu dipaksa oleh negara untuk mencari keuangan sendiri. Iya. Ini makanya kena SPP, pemotongan bidik misi. Ya kampus juga mau nggak mau harus menambal biaya operasionalnya sendiri. Yang tinggi, ya. Iya. Saya mau kembali lagi ke Muhammadiyah. Oke. Yang 200 lebih mahasiswa bahkan bertambah katanya sebelum UAS kemarin. Iya. Itu bagaimana kelanjutannya tuh? Kelanjutannya di mahasiswa ini kan menjadi saya sampai dituduh kok membela pelaku kan begitu. Iya. Ini abang saya tuduh nih kok pelaku abang nih gitu kan. Mahasiswa semua kan dikatakan pelaku. Iya, pelaku pemalsuan, tapi dasarnya apa? Kan gitu. Mereka berdasarkan hasil investigasi saya, keadaan orang tuanya, keadaan ekonomi orang tuanya di masa itu, di waktu bulan 12, bulan 1 itu masa tanam. Baik. Kemudian kebijakan Rektor Muhammadiyah itu ada kebijakan pengetatan pembayaran SPP. Jadi mahasiswa untuk mengisi KRS harus melunasi dulu SPP. Oke. Dengan rentan waktu tanggal 20-an sampai tanggal 10-an 20 Januari sampai 10-an Februari. 20 hari dikasih waktu. Sementara itu pada konteks musim tanam orang tuanya. Oke, akhirnya pemalsuan SPP ini semacam orang mau tenggelam, jerami pun ditarik. Iya, saya begini, pendidikan itu kan menjadi hak dasar manusia dan siapapun menganggap pendidikan itu sebagai batu loncatan untuk memperbaiki masa depan. Siapa yang nggak mau? Jangankan untuk membuat selip itu, menjual tanah, menjual rumah untuk akses pendidikan, itu hal yang terjadi di masyarakat. Orang tua pasti lakukan itu. Pasti lakukan itu. Apakah itu kesalahan mahasiswa? Nah, artinya abang mau kasih pesan bahwa harusnya diberi kelonggaran dong. Harusnya kampus juga melihat kondisi itu, kondisi masyarakat di NTB tidak memaksakan kehendaknya dalam pengambilan kebijakan di kampusnya. Ini kan berbahaya. Bayangkan ada 1.700 orang yang dicuti sebelumnya, di masa ini nih, ada 1.700 orang dicuti, akhirnya pada masuk semester genap ini, kemudian mereka yang selamat dari cuti paksa sebenarnya dari yang menggunakan selip palsu ini. Mereka ingin kuliah, ingin terus kuliah. Jadi kalau di negara ini, kalau sampai ada seorang anak manusia yang tidak bisa kuliah, itu menjadi tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kampus. Saya sepakat dengan logika itu. Harusnya birokrasi kampus iuran, bahkan untuk bayarin kuliah mahasiswanya. Harusnya itu persoalan etis soalnya. Iya. Etika harusnya. Harus ya.
Tapi oleh kampus Muhammadiyah justru 248 ini dikriminalisasi. Maksud saya begini, kriminalisasi dipaksa untuk mengakui bahwa dialah yang membuat selip palsu. Padahal mereka ini kan bukan sebenarnya. Sebagian besar itu bukan. Saya tahu persis siapa yang membuat selipnya. Oke. Nanti siapa yang buat selip itu kita ajak juga podcast, Bang, ya? Ya. Kalau mau, tapi nggak berani Tapi mungkin. nggak berani ya? Nggak berani Oke, speak up dia. Sebelum kita lanjut, Bang, rasa-rasanya nggak seru kayaknya kita sambil ngeteh, sambil ngopi kalau kita nggak cobain satu produk UMKM di Lombok, Bang. Boleh. Nah, roti gembong Mandalika. Jadi ini teman-teman semua, roti enak, roti lembut di Mataram. Nanti Bang Kobel kalau balik Bima Dompu, Sumbawa, wah ini teman-teman semua jangan lupa oleh-olehnya roti gembong Mandalika. Ini rotinya, Bang, lembut banget. Nanti saya coba. Ini coba sekarang. Oh, coba sekarang. Coba sekarang. Jadi ini, Bang, kalau Abang coba sekali, tagihannya seumur hidup. Asik. Saya coba ya. Ya. Halo teman-teman, kalau mau. Wow, Wow. Enak, Bang. enak. Wah, enak. Kan tadi itu kan tentang pendidikan di Muhammadiyah. Berarti persoalan yang 200 orang itu belum selesai sampai sekarang. Belum. Ketemu sama Bang Syafril udah ketemu BR satunya? Belum. Belum. Jadi begini, pertemuan untuk menyelesaikan kasus ini bukan antara saya dengan petinggi di kampus, bukan pula antara keluarga mahasiswa yang terlibat di kasus ini dengan petinggi kampus, karena itu nggak menyelesaikan persoalan. Harusnya pemerintah hadir, Pemprov NTB, Pemprov pusat, kementerian harus hadir, karena ini kan kasus besar. 200 lebih mahasiswa dan sebelumnya 1000 lebih. Ada 1.600 ditambah 248 ditambah lagi berapa yang putus kuliah, yang nggak bisa melanjutkan kuliah hanya karena persoalan biaya. Iya, jangan pernah berharap bahwa IPM NTB akan naik kalau persoalan yang seperti ini nggak bisa diselesaikan. Iya, saya sering ngomong begitu ke Zulkifli kok. Jangan berharap NTB bisa naik level kalau pendidikannya masih seperti ini. Dan itu juga sejalan dengan bukan hanya di NTB sebenarnya, Bang, skup nasional. Karena bagaimanapun anak-anak NTB ini kita akan dorong menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan, kan kira-kira seperti apa. Apalagi sekarang nih lagi musim-musim politik 2024 ini kan. Iya. Kalau orang nggak cerdas pikirannya, ya kan dia memilih pemimpin itu kan ugal-ugalan jadinya, Bang. itu peran pendidikan kan, Bang? Ya, Iya. Kan? Iya kan? Iya. Karena pendidikan itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, merangsang kekritisan mahasiswa, masyarakat. Kalau sudah pendidikan itu tidak lagi berbicara seperti itu, maka ancaman terbesarnya itu adalah rakyat Indonesia tidak punya lagi kemampuan untuk berpikir yang terarah, yang mendalam. Akhirnya ya asal nyoblos. Dan terkait persoalan itu kan pemilih di Indonesia ini kan pemilih yang kesadaran politiknya masih, bukan saya menjustifikasi bahwa masyarakat Indonesia tidak pintar, enggak, tapi karena mereka belum memperoleh pendidikan yang cukup, akhirnya kesadaran politiknya jadi bermasalah kan gitu. Itu bukan hanya Abang yang ngomong, itu survei internasional nyebutin kayak gitu memang. Iya, makanya indeks demokrasi di Indonesia itu terburuk. Bahkan di rejim ini makin turun. Iya, makin turun indeks demokrasinya. Indeks demokrasi. Ya sampaikan aja ke Jokowi. Nggak apa-apa. Besok Ganjar mau ke sini, Bang. Hati-hati kita ini. Ya, siapa Ganjar kan? Oke. Iya, benar. Siapa Ganjar? Tahan dulu, Bang. Nah, ini bahaya nih kalau ngomong sama Bang Kobel nih. Kita harus agak-agak. Kalau orang Bima tuh bilang itu PG ya, tahan ya. Iya, PG. Enggak sih, saya nggak bisa ditahan. Karena omongan itu nggak ada tindak pidana yang bisa menjeratnya. Pikiran itu nggak bisa dijerat. Nah, saya tertarik dengan ketika kita membuka di awal tadi, Bang. Abang concern untuk membangun politik atau demokrasi kerakyatan. Wah, siap. Berarti demokrasi akar rumput nih, Bang. Iya. Sepenting apa sih peran demokrasi akar rumput itu untuk membangun politik nasional misalkan? Jadi
yang harus kita pahami dulu demokrasi kita sekarang. Demokrasi ini kan demokrasi elit. Hari ini itu demokrasi elit. Bahwa yang bertarung dalam setiap kontestasi pemilu itu hanyalah elit-elit. Lah rakyatnya apa? Rakyatnya cuma nyumbang. Cuma nyoblos ke TPS. Cuma itu doang suaranya dibutuhkan. Nah ini yang mau kita bantah. Demokrasi rakyat itu nggak seperti itu. Harusnya rakyat lah yang melalui organisasi-organisasi rakyat itu dia memusyawarahkan setiap kepentingannya yang itu dimuarakan dalam bentuk Dewan Rakyat nanti. Cita-cita kita ya bukan ke parlemen ala Indonesia sekarang. Iya. Bukan ke parlemen situ, tapi parlementariat rakyatnya itu bentuknya Dewan Rakyat. Itu mewakili semua rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia misalnya buruh, petani, mahasiswa, pedagang kaki lima, pengusaha, ya ayo bertarung di Dewan Rakyat. Oke. Artinya Abang mau kasih pesan bahwa setiap segmen masyarakat itu terwakili di Dewan Rakyat. Oh, terwakili di Dewan Rakyat. Bukan lewat partai kayak gini. Oke. Ini baru ya. Ya bagus. Saya suka insight baru. Artinya kalau kita menitik beratkan kepada partai politik, ya masa depan Indonesia ditentukan cuma 9 orang aja berarti Bang. 9 ketua partai berarti. Iya. Masa ditentukan oleh kas yang memerdekakan Indonesia ini kan rakyat Indonesia. Ya Soekarno kan dipaksa oleh anak-anak muda untuk proklamir kan? Untuk memproklamir karena Soekarno itu kan maunya tunggu hadiah dari Jepang. Tapi itulah harusnya masyarakat Indonesia sendiri yang menentukan, bukan elit, bukan pengusaha. Kalau kelas pengusaha, semua partai di Indonesia kan dipimpin oleh pengusaha. Ya kalau dipimpin oleh pengusaha, pengusaha berbenturan kepentingan dengan masyarakat. Nggak bisa. Ya ada semacam persetubuhan antara penguasa dan pengusaha. Itu bahaya tuh. Politik dan itu oligarki. Oligarki. Ini kan kita sedang berada di bawah kekuasaan oligarki di Indonesia. Artinya yang harus kita dorong itu adalah demokrasi model Indonesia. Berarti demokrasi yang sekarang bukan demokrasi versi Bukan. Kalau demokrasi Indonesia musyawarah mufakat. Baik. Ini apanya yang dimusyawarahkan di parlementariat? Di parlementariat elit sekarang atau yang di Senayan, apanya yang dimusyawarahkan? Yang itu kan undang-undang itu kan titipan, Omnibus Law titipan, undang-undang perguruan tinggi titipan, undang-undang penanaman modal asing itu titipan semua. Oke Bang, satu lagi tentang politik Indonesia di masa depan. Dan itu penting banget, berarti kita memahami bagaimana konsep demokrasi kita. Masih bisa nggak kita berharap dengan skema politik hari ini? Tidak akan ada perubahan untuk rakyat Indonesia kecuali keterpurukan. Perubahannya itu ke arah keterpurukan menggunakan demokrasi elit. Kalau kita mau perubahan yang jauh lebih baik kan? Ya rakyat sendiri. Jadi yang mau saya katakan itu, ya rakyat ini kan hanya dipakai ketika dibutuhkan sekali 5 tahun, sekali itu tok. Walaupun calon presidennya Ganjar. Mau siapapun calon presidennya selama direkomendasikan oleh partai elit yang ada hari ini, ya tetap sama. Makanya saya tidak punya kepentingan mau presidennya Jokowi, mau Prabowo, mau Yusuf Kala, mau siapapun mereka. Anies belum disebut lah, Anies apalagi, sama aja kan. Anies, Mega, Puan, ya sama aja. Tidak punya kapasitas ideologi keindonesiaan untuk membangun negara. Waduh, dalam tuh. Tidak punya kapasitas ideologi keindonesiaan. Nggak punya dia. Itu insight yang mahal tuh teman-teman. Bang, karena kita dibatasi durasi Bang, dan ini kita sore banget bikinnya, sebenarnya harus ada part kedua ini ya. Harus. Nanti kita bikin part kedua Bang ya. Iya, kalau bisa itu lebih luas audiensnya. Wah, siap. Kalau sekarang kan ada 30 orang nih ya. Iya. Nanti kita tambah jadi 100 orang Bang. Iya, audiens, karena hal-hal begini ini di balik media sekarang yang hanya digunakan untuk kepentingan pasar, ya hal-hal begini ini menjadi salah satu alternatif pendidikan bagi rakyat, termasuk pendidikan politik.
Jadi saya juga berterima kasih ke teman-teman yang masih berbicara soal bagaimana media itu sebagai lidah dan kepentingan rakyat, untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Dan saya juga berterima kasih ke Bang Obel ya, karena selalu berada pada track perjuangan rakyat. Itu membela pendidikan mahasiswa Muhammadiyah 200 sampai 1000 lebih orang itu nggak mudah loh Bang. Enggak, bukan mereka saja. Bukan mereka saja. Semua kan bicara anak cucu ke depan kan. Wah. Ada ancaman nggak Bang? Hah? Ada ancaman nggak? Kalau saya sudah kenyang dengan ancaman. Wah. Nah, jadi ancaman kalau bagi saya lebih berbahaya gigitan semut. Ya, saya juga pernah dikriminalisasi oleh Jokowi kan. Ya, fine-fine aja sih. Itu di part selanjutnya Bang. Terakhir sekali Bang, harapannya untuk perbaikan politik Indonesia dan khususnya pendidikan nih yang di Muhammadiyah. Harapannya ayo semua mari kita sama-sama saling bicara. Jangan menutupi kasus ini, karena ini kasus besar yang menyangkut kepentingan ribuan orang tua mahasiswa, ribuan rakyat NTB yang terancam pendidikannya, cuti paksa dan sebagainya karena mahalnya biaya SPP, kemudian karena kebijakan pengetatan pembayaran SPP, yaitu kita harus evaluasi ulang kebijakan-kebijakan di dunia pendidikan sekarang. Pendidikan begitu penting berarti Bang. Pendidikan itu adalah hak dasar manusia yang wajib dipenuhi oleh negara. Saya ingin mengutip pernyataan dari Nelson Mandela teman-teman. Ketika kita ingin merubah dunia, maka kita mulai dari pendidikan. Siap. Kita mulai dari pendidikan umat Bang ya. Iya. Karena saya sudah berpikir itu dimulai dari Muhammadiyah. Dia akan menjadi salah satu sejarah tersendiri bagi generasi berikutnya. Apa yang teman-teman Muhammadiyah lakukan. Dan apa yang dikerjakan oleh Bang Obel hari ini? Saya tidak mau disebut. Biarlah anak-anak itu yang disebut. Tapi masuk di podcast Bang. Thank you Bang. Makasih banyak udah mampir di podcast Bicara Santai. Iya. Teman-teman semua, saya dapat insight baru dari Bang Obel. Mudah-mudahan video ini bisa didengar oleh petinggi-petinggi Muhammadiyah, bukan hanya yang ada di umat tapi juga di PP Muhammadiyah, dan tentunya pendidikan harus terus kita kawal supaya generasi semakin jauh lebih baik lagi. See you teman-teman, saya Yusril Zamahendra bersama dengan Bang Kaharudin Abbas. Iya. Wah, namanya ini udah orang timur-timur Timur Tengah. See you. Memang agak ketimuran tengah. Saya timur-timur Bang. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.